Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Christine Magdalena Borusi Mare, Prodi S1 Keperawatan semester 4 Reguler A dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada orang tua dalam memenuhi tugas promosi kesehatan mata kuliah keperawatan anak 1. Edukasi yang akan saya berikan yaitu adalah tentang epilepsi yang terjadi pada anak. Baik, di sini saya akan memberitahukan pengertian dari epilepsi. Nah, epilepsi itu apa? Epilepsi itu adalah penyakit cerebral kronik dengan karakteristik kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik otak yang berlebihan dan bersifat reversible. Nah, tadi saya sudah memberitahukan pengertian dari epilepsi. Sekarang saya akan memberitahukan tentang etiologi atau penyebab. Epilepsi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu berdasarkan faktornya. Yang pertama ada kelompok primer dan yang kedua ada kelompok sekunder. Nah, kelompok primer itu apa? Kelompok primer yang tidak diketahui penyebabnya bangkitnya epilepsinya. Dan yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder dapat diketahui penyebab bangkitnya epilepsinya antara lain trauma saat lahir, trauma kepala, radang otak, tumor otak, perdarahan otak, kekurangan oksigen, demam, keracunan obat dan lain-lainnya. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan gejala dan tanda-tanda dari epilepsi. Yang pertama itu ada kehilangan kesadaran. Pada saat tanda-tanda gejala ini ada di kehilangan kesadaran. Dan yang kedua itu ada kejang nih. Ada kejang seperti yang kita tahu umumnya itu epilepsi yang terjadi pada anak itu salah satu gejala dan tandanya itu adalah kejang. Dan yang ketiga ada produksi air liurnya bertambah nih. Produksi liurnya itu bertambah. Dan yang keempat itu tertidur selama 2-3 jam setelah serangan dan akan pulih beberapa menit, jam atau bahkan bisa sampai beberapa hari. Dan yang kelima itu mengeluh sakit kepala, capek setelah serangan. Dan yang keenam itu terjadi peningkatan tekanan darah nih. Terjadi peningkatan tekanan darah, denyut nadi saat serangan. Dan yang ketujuh, sebelum serangan pasien bisa mengalami aura seperti perasaan takut nih teman-teman. Perasaan takut, mual dan merasa melihat atau mencium, mengecap sesuatu, merasa aneh juga di suatu anggota badannya nih. Jadi kayak kehilangan ada rasa takut, ada kayak rasa aneh-aneh di dalam tubuhnya gitu, di bagian badannya juga. Dan yang terakhir itu ada terjadi perubahan tingkah laku seperti bisa dibilang seperti mudah marah gitu ya. Tanda-tanda dan gejalanya ini seperti itu, mudah marah, mudah tersinggung, terus tegang juga gitu kan. Tegang beberapa jam atau hari, bahkan bisa sampai hari nih tegangnya gitu. Selanjutnya itu sebelum serangan ya. Tegang itu sebelum serangan gitu. Nah, itulah sebagian dari tanda-tanda dan gejala epilepsi. Nah, selanjutnya itu tadi kita sudah mengetahui tentang tanda-tanda dan gejala dari epilepsi. Selanjutnya itu kita juga akan mengetahui pencegahan dari epilepsi tersendiri gitu. Kita bisa mencegah epilepsi itu seperti itu, yaitu dengan kecapean gitu. Kita mencegah dengan kecapean kita, misalnya pola istirahat kita, pola aktivitas kita gitu, jangan capek-capek lah gitu. Dan selanjutnya itu ada kepanasan dan kedinginan gitu. Jadi kita itu tidak bisa di tempat yang panas, tidak bisa juga di tempat yang dingin gitu. Jadi kita itu normal seperti itu. Dan ketidakstabilan emosi nih gitu. Kita bisa mencegah epilepsi itu pada saat
emosi kita itu stabil nih teman-teman, pada saat emosi kita itu stabil. Dan yang keempat itu ada kelaparan gitu, kelaparan tersendiri ya. Jadi pencegahannya itu ada kelaparan juga gitu, kita mencegah supaya kita itu jangan lapar gitu kan. Terus yang kelima itu kehabisan obat nih teman-teman gitu kan. Penyakit epilepsi ini bisa dibilang bergantung pada obat gitu, bisa dikatakan seperti itu gitu. Tapi kita juga bisa mencegahnya dengan tidak habis obat kayak gitu. Jadi pada saat tanda-tanda gejala ataupun penyakit epilepsi sudah menyerang kita, menyerang anak-anak gitu, kita bisa mencegahnya itu dengan obat-obat. Nah makanya dari situ pencegahannya itu kehabisan obat gitu kan. Dan yang terakhir itu ada keenam itu ada pantauan dan awasi saat bermain nih. Awasi anak-anak saat bermain, seperti dekat kolam gitu kan, terus sungai, terus bermain api dan tempat-tempat yang mungkin berbahaya pada anak-anak kita gitu, tempat-tempat yang berbahaya pada anak-anak tersendiri seperti itu. Jadi penyakit epilepsi ini juga kita mencegahnya itu dengan salah satu pantauan dan mengawasi anak-anak dengan seerat mungkin gitu, dengan sedetail itu gitu kan. Kita menjauhi anak-anak dari kolam berenang, dari sungai, dari bermain api gitu, supaya anak-anak itu pada saat epilepsi sudah menyerang mereka, pencegahan kita ini kita pantau dan kita awasi, kita mengetahui gitu. Jadi itu pencegahan dari epilepsi tersendiri ya. Nah selanjutnya itu tadi saya sudah menjelaskan tentang pencegahan epilepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengobatan dari epilepsi. Tuh. Pengobatan epilepsi adalah pengobatan dalam jangka panjang. Penderita akan diberikan obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang sesuai dengan jenis serangannya gitu. Jadi tidak sembarangan kita memberikan obat atau antikonvulsan itu sendiri gitu, dan itu harus sesuai jenis serangannya seperti itu. Nah, terus penggunaan obat dalam waktu yang lama biasanya akan menyebabkan masalah atau efek samping gitu. Jadi setiap obat itu ada efek sampingnya nih, seperti itu kan. Ada efek sampingnya yang mungkin akan terjadi atau yang mungkin akan dirasakan seseorang atau anak-anak yang merasakan epilepsi seperti itu. Serta beberapa efek sampingnya seperti itu kan, seperti gusi, mengantuk, terus hiperaktif juga gitu kan, dan sakit kepala gitu. Sakit kepala itu pasti gitu kan, kalau epilepsi terjadi itu sakit kepala itu ada gitu kan, dan pengobatannya itu kita bisa gitu, pengobatan sakit kepala ini gitu kan, dan lain-lainnya gitu, efek samping yang bisa menyebabkan gitu lain-lainnya seperti itu kan. Dan penyembuhan akan terjadi nih, penyembuhan akan terjadi pada 30-40%. 30-40% anak dengan epilepsi seperti itu. Dan pada serangan pengobatan bisa selama 2-3 tahun. 2-3 tahun sudah cukup gitu kan. Jadi pengobatannya itu lama pengobatannya itu tergantung seperti itu kan. Tergantung 2-3 tahun seperti itu sudah cukup. Sedangkan yang berat ini pengobatannya bisa lebih dari 5 tahun nih. Bisa lebih dari 5 tahun seperti itu kan. Penghentian pengobatannya itu pada saat 2-3 tahun ataupun sampai 5 tahun itu pengobatannya, itu penghentian pengobatannya itu selalu harus dilakukan secara bertahap seperti itu. Jadi penghentiannya itu tidak langsung berhenti seperti itu. Walaupun sudah dinyatakan sembuh ataupun dinyatakan sudah tidak mengidap
epilepsi lagi gitu kan. Tapi kita tidak bisa menghentikan seperti itu gitu. Jadi kayak seperti perlahan-perlahan kita akan menghentikannya gitu kan. Penghentiannya itu pengobatan selalu tidak harus dilakukan secara bertahap seperti itu kan. Tindakan pembedahan sering dipertimbangkan. Pembedahan sering dipertimbangkan bila pengobatan tidak memberikan efek sama sekali seperti itu. Jadi kayak efek-efek itu pengobatan itu tidak akan diberikan kalau tidak ada efek seperti itu kan. Kita harus merasakan efek itu gitu. Biar kita juga tahu jenis serangan epilepsi kita ini jenis apa seperti itu kan. Pengobatannya itu nanti kita akan bertindak seperti apa gitu. Nah, jadi tindakan pengobatan sering dipertimbangkan bila pengobatan tidak memberikan efek sama sekali. Seperti itu untuk pengobatan epilepsi tersendiri. Nah, dan selanjutnya ini yang terakhir yang akan saya jelaskan. Yang akan saya jelaskan yaitu perawatan epilepsi. Perawatan epilepsi. Nah, yang pertama itu di dalam perawatan ini kita harus bisa kenali faktor pencetus serangan gitu. Misalnya itu capek, terus lapar, menonton TV dan lain-lainnya seperti itu. Dan yang kedua itu ada hindari faktor pencetus serangan seperti itu. Kita menghindari faktor pencetus serangan dari epilepsi gitu. Dan yang ketiga itu hindari jangan sampai capek gitu kan. Jadi pada saat kita sudah mengetahui si anak ini sudah mungkin seperti contoh kita ambil mengalami epilepsi. Nah, itu perawatan epilepsi yang kita lakukan itu kita menghindari anak-anak ini dari capek gitu kan, dari lelah. Kita harus melakukan perawatan seperti istirahat gitu kan, pola makan, bahkan kita menghindari dari emosi-emosi seperti itu kan, mengontrol kestabilan emosi seperti itu. Dan yang keempat itu ada minum obat secara teratur gitu. Minum obat secara teratur ini menjadi di pengobatan tadi ada ya, di pengobatan epilepsi itu kan. Nah, selanjutnya itu di perawatan epilepsi ini juga itu ada minum obat secara teratur seperti itu. Dan yang kelima ada posisikan tidur di tempat yang datar. Tidur di tempat yang datar seperti itu kan. Jangan ada yang kayak bantal yang tinggi ataupun seperti gimana gitu. Jadi kita posisikan tidurnya itu di tempat yang datar seperti itu. Miringkan kepala saat serangan terjadi. Jadi pada saat epilepsi terjadi, perawatan epilepsi yang kita lakukan itu miringkan bantal gitu kan, atau miringkan saat serangan terjadi seperti itu. Dan yang keenam itu ada jauhkan benda-benda yang membahayakan gitu kan, jauhkan benda-benda yang membahayakan gitu. Seperti tadi juga kita sudah membahas menjauhkan anak-anak dari kolam renang, dari api, dari tempat-tempat yang membahayakan seperti itu kan. Ternyata di perawatan epilepsi juga ada gitu. Kita menjauhi anak-anak ataupun menjauhi yang sudah terjadi epilepsi itu dari serangan dari tempat yang berbahaya seperti itu kan. Dan yang ketujuh itu ada masukkan benda yang lunak di mulut saat serangan terjadi. Masukkan benda yang lunak saat serangan terjadi seperti itu. Dan yang kedelapan ada kendorkan pakaian seperti itu. Jadi pada saat serangan epilepsi itu terjadi, kita kendorkan bajunya gitu kan, kita kendorkan pakaiannya seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu perawatan epilepsi gitu kan. Dan yang kesembilan itu ada kenali tanda awal yang terjadi pada saat serangan, misal marah seperti itu kan, marah, tidak mau makan, gangguan penglihatan ataupun pendengaran seperti itu. Dan yang ke-10 itu segera berikan obat jika mulai muncul tanda-tanda ataupun awalan yang
kita sudah tahu serangan itu akan terjadi seperti itu. Dan yang ke-11 itu ada pada anak-anak. Pada anak-anak jika terjadi panas tinggi ataupun demam seperti itu kurang lebihnya, segera bawakan anak ke puskesmas atau dokter atau tempat-tempat yang bisa kita bawa anak-anak ini untuk berobat seperti itu kan, agar tidak terjadi kejang seperti itu. Dan yang terakhir itu perawatan epilepsi itu ada yang ke-12 pada anak-anak agar berobat secara teratur sampai selama 3 tahun bebas serangan seperti itu kan. Jadi kita itu berobat secara teratur selama 3 tahun bebas epilepsi gitu kan, bebas serangan epilepsi seperti itu. Kemudian dosis obat akan dikurangin secara bertahap dalam waktu 6 tahun. Dalam waktu 6 bulan seperti itu. Jadi dosis obatnya itu akan dikurangi secara tahap dalam waktu 6 bulan seperti itu. Jadi untuk yang terakhir saya menjelaskan perawatan, itulah perawatan dari epilepsi tersendiri. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dalam video edukasi tentang epilepsi yang terjadi pada anak. Dan saya Christine Magdalena mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan saya di dalam video edukasi kali ini. Saya mohon maaf dan terima kasih juga buat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu buat kita dan kita banyak sedikitnya mengetahui epilepsi, cara pengobatannya, pencegahannya, dan tanda-tanda dari epilepsi, dan banyak hal yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi ilmu buat kita dan kita sama-sama belajar. Dan saya mengucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih buat semuanya. Tetap sehat, jaga protokol kesehatannya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.